Hai teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi tips cara membuat hidroponik sederhana di rumah yang tentunya bermanfaat untuk mengisi waktu senggang. Tanaman hidroponik merupakan tanaman yang menggunakan air sebagai media tumbuh atau nutrisinya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Lucia Tri Kurniawati yang telah sukses membudidayakan tanaman hidroponik ini. Tahun lalu, tahun 2020, itu kan awal pandemi itu kami masih bisa, ya masih berkegiatan ya, banyak kegiatan. Tapi pas tengah-tengah sekitar bulan Agustus itu merasa kok kayaknya gabut, nggak ada kerjaan gitu. Awalnya itu. Kemudian suami saya tuh kepingin melakukan sesuatu yang berguna. Ya, kalau kesulitan pasti ditemui ya. Awalnya itu semua kelihatan mulus begitu, karena baru awal semua masih bersih. Kita baru nyoba dari penanaman benihnya, menyemai benih dan sebagainya itu semua mulus, bagus-bagus saja, baik-baik saja. Itu kami mulai menanam jadi sekitar, karena ini membuatnya Agustus, itu selesainya sekitar Oktober. Oktober itu kami sudah mulai menanam. Kemudian awalnya itu kan itu musim hujan itu. Sebelumnya masih belum hujan, masih belum hujan. Jadi tidak ada gangguan. Sinar matahari juga penuh, karena kalau tanaman seperti ini, sayuran itu kan butuh sinar matahari yang benar-benar banyak supaya tumbuhnya itu maksimal gitu kan. Nah, awalnya itu baik-baik saja semuanya. Nah, begitu masuk ke musim hujan, barulah yang mana sinar mataharinya nggak penuh, kemudian kadang-kadang juga nggak ada, seharian sama sekali nggak ada sinar matahari. Kemudian ini kan kebun nih, sekeliling ini lah, belalang lah, ulat lah, segala macam tuh banyak sekali datang menyerang. Karena kan kami tidak memakai pestisida ya, jadi ya mereka datang-datang aja. Jadi kalau manfaat buat kami ya yang pasti menghilangkan gabut itu. Karena tadi awalnya kan memang karena kami gabut, bingung nggak mau ngapain. Nah, akhirnya kami belajar banyak di sini. Nah, belajar. Kemudian dalam keadaan yang hening gitu, kemudian ada desiran angin, nah, itu bisa menikmati aja lah, jadi itu benar-benar menghilangkan stres. Mereka tuh awalnya tuh berpikir ketika belum sampai ke sini, wah yang namanya hidroponik itu kan mesti mahal ya gitu. Nah, setelah sampai sini melihat sayuran, lalu mereka memetik lalu membayar, oh ternyata kok murah sekali begitu katanya. Saya juga nggak tahu, karena memang setahu saya ya memang harganya di pasaran juga seperti itu di hidroponik itu, jadi mungkin sama lah dengan yang di pasar gitu misalnya. Kelebihannya adalah, ini bukan promosi tapi emang beneran ya, jadi sayuran kami ini meskipun sudah tua, itu ketika dimakan tuh nggak pahit. Sedangkan kalau misalnya kita di mana beli sayuran gitu, ada yang pahit, nah ini enggak. Kemudian yang kangkung misalnya, yang kangkung itu rasanya itu lebih kres-kres gitu ketika dimasak, jadi tidak letoy, tidak layu gitu. Itu kelebihannya. Dan ada lagi tanpa pestisida, jadi aman, ketika mau di jus juga nggak masalah. Nah, kalau mau membuat hidroponik yang sederhana, misalnya kalau di rumah rumahnya tidak terlalu luas, tidak perlu menggunakan buli yang besar begitu, kita bisa menggunakan yang seperti ini. Nah, ini wadahnya. Kemudian ini sudah kita lubangi sesuai dengan keinginan. Nah, kemudian dipasang di sini. Kemudian, nah ini namanya net pot ya. Nah, udah gini aja. Nanti dikasih air, lalu dikasih nutrisi yang pasti. Ini pasti tumbuh kok. Nah, tapi biasanya kalau hidroponik yang besar itu kan airnya mengalir, mengalir terus ya. Kalau ini kan tidak. Nah, ini harus setiap hari kita ambil, kita aduk. Pertama supaya nutrisinya tetap mencampur, lalu oksigennya juga ada. Yang kedua supaya tidak ada nyamuk. Oh iya, usaha hidroponik Ibu Lucia ini telah memiliki Instagram loh teman-teman. Kalian bisa cek di Instagram @janganan.hidroponik. Di sana telah tertera berbagai macam jenis sayuran dan juga harganya. Jangan lupa di order ya teman-teman. Nah, setelah menonton tayangan tadi, mari kita praktekkan membuat hidroponik sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Di antaranya ada styrofoam bekas, lalu ada air, ada cutter, spidol, lalu ada bawang putih dan bawang merah. Untuk yang pertama, mari kita pola styrofoam menggunakan tutup botol. Lalu untuk bawang yang kecil,
sudah dilubangi seperti ini, kita akan potong menjadi 2 bagian. Selanjutnya, kita akan potong bawang merah, ujungnya saja seperti ini, untuk keluar atau tumbuh daunnya nanti. Bagian bawah kita bersihkan akarnya saja. Seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah masukkan air ke dalam styrofoamnya. Lalu tempatkan styrofoam di atasnya. Jika masih kurang, tambahkan hingga bawangnya nanti menyentuh air. Nah, berikut merupakan penampakan setelah 2 minggu penanaman. Jangan lupa untuk mengganti media airnya setiap hari ya teman-teman. Sayur dapat dipanen sekitar 3-4 minggu kemudian.